Halo semuanya, selamat datang di Visip Unsud Official. Kali ini bersama saya Elpeni Fitrah dari Laboratorium Jurusan Hubungan Internasional pada program Academia Stage. Jadi beberapa hari lalu tepat di akhir pekan ya, pas di hari ulang tahun salah satu narasumber kita ya, telah dilangsungkan debat Pilpres ya, dan kebetulan temanya sangat kita sekali ya, yaitu hubungan internasional. Secara khusus tema yang dibahas pada debat Pilpres kemarin itu adalah pertahanan keamanan, hubungan internasional, geopolitik, dan globalisasi. Jadi sebenarnya sudah sepatutnya kita mendengar analisis ya dan komentar dari pakar hubungan internasional. Oleh sebab itu di hadapan saya hari ini sudah kita hadirkan 3 ahli dan pakar hubungan internasional ya, yang akan mengomentari dan membahas tentang debat Pilpres kemarin. Mari kita sapa dulu ya para narasumber kita. Pertama, selamat datang Bapak Dr. Muhammad Yamin, SIP MSI. Beliau adalah pakar ekonomi politik internasional dan saat ini terlibat di Pusat Penelitian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata di Universitas Jenderal Sudirman. Assalamualaikum Mas Yamin. Sehat Mas? Oke, yang kedua kita sapa Ibu Nuryeni Kartika Bintarsari, SIP MA PhD. Ya, beliau adalah Ketua Jurusan Hubungan Internasional Unsud saat ini dan secara kebetulan beliau juga adalah pakar ya di bidang keamanan internasional, juga studi-studi terorisme. Halo Mbak Yedi, apa kabar? Apa kabar ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Kelihatan dari mukanya cerah sekali Mbak Yedi. Terima kasih. Oke. Dan yang ketiga Bapak Arif Darmawan, SIP MSI, Dr. Arif Darmawan, SIP MSI, agak kelisut sedikit. Beliau adalah Ketua Pusat Penelitian Kebijakan Strategis Asia Tenggara ya, sekaligus juga pakar studi-studi migrasi dan diaspora ya di jurusan Hubungan Internasional Unsud. Jadi bersama ketiga narasumber kita. Lah. Saya lupa, agak grogi sedikit. Gimana Mas Arif, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Terima kasih sudah diingatkan Mas Arif. Agak grogi sedikit. Oke. Gimana kemarin sudah nonton kan debat Pilpres? Seru nggak kira-kira? Alhamdulillah. Seru ya? Seru dan mengecewakan. Aduh, langsung to the point ya. Kalau Mas Yamin gimana nih? Puas, sedih atau kecewa? Cenderung sedih saya. Lebih sedih ya. Oke, Mbak ini gimana Mbak? Kalau menurut saya kemarin terlalu banyak menyentuh isu-isu yang permukaan saja, belum detail gitu loh. Sebenarnya kan isunya itu heavy ya, berat ya, tentang geopolitik, keamanan, hubungan internasional juga gitu. Tapi ya malah ada serangan-serangan personal yang menurut saya tidak terlalu substansial. Oke, jadi agak kurang puas sebetulnya ya di debat kemarin. Ada ini nggak, nangis-nangis juga nggak di sosial media kemarin? Saya tekan, kenapa saya katakan mengecewakan? Topiknya itu kan ya mungkin nggak tahu untuk menata terlalu luas ya. Politik, hubungan internasional, globalisasi ya. Kebijakan luar negeri. Tapi saya melihat topik foreign policy hanya sekedar catatan kaki di debat tersebut. Jadi kebanyakan mereka angkat soal ya tadi saling serang ya. Oke. Kurang substantif. Menarik ini. Ya, Oke. Siap. Jadi sekarang ini coba saya ingin gali lebih dalam ya pendapat masing-masing dari narasumber kita pada hari ini. Pertama mungkin Mas Yamin ya, karena beberapa hari lalu sempat saya baca tulisan beliau ya yang langsung merespon tentang debat Pilpres kemarin. Gimana Mas Yamin? Kemarin poin-poin apa yang sebenarnya bisa kita tangkap dari pemikiran Pilpres di tema hubungan internasional? Oke, terima kasih ya Mas Apen ya. Yang pertama adalah judul yang saya angkat itu adalah narasi lemah ya. Calon presiden pada debat ketiga dalam melihat kebijakan luar negeri. Jadi gini, kita ya sebagai akademisi HI itu, terutama saya sedih itu melihat gini, bahwa presiden itu betul dia akan menjadi pemimpin kita, pemimpin kita di Indonesia. Tapi kita harus sadari bahwa Indonesia itu, kalau saya selalu katakan seperti ke mahasiswa itu, bahwa Indonesia atau negara itu seperti organisme, seperti manusia. Dia butuh circle, dia butuh berinteraksi, dia kemudian butuh bergabung di, kalau kita di sebagai manusia itu ya itu ada kumpulan-kumpulan lah, arisan atau segala macam. Negara yang dipimpin oleh seorang presiden yang kurang mengerti misalnya tentang kebijakan politik luar negeri, cenderung akan mengalami namanya pengucilan biasanya seperti itu. Nah, disitulah yang kemudian ketika tema yang diangkat tentang geopolitik, hubungan internasional, keamanan segala macam itu
lagi-lagi hanya mengupas kulitnya saja. Narasinya lemah sekali. Narasi yang ditawarkan berulang-ulang, yang tidak menyentuh substansial seperti kata Bu Yuni tadi. Kemudian yang sangat disayangkan, ketika mereka lemah secara narasi, mereka menyerang pribadi-pribadi. Menyerang secara pribadi ini nggak ada masalah ketika misalnya tematiknya masuk ya. Visinya itu tadi yang disampaikan di awal kan ada penyampaian visi misi tentang tema yang ditawarkan gitu. Tapi lagi-lagi yang diserang bukan misalnya bagaimana misalnya ini contoh ya 02 kita tahu dia adalah incumbent Menteri Pertahanan gitu kan saat ini. Tapi kemudian yang diserang justru adalah bukan kemudian bicara tentang bagaimana 02 misalnya atau Prabowo Subianto ketika menjadi presiden. Yang diserang adalah pribadi saat ini. Yang dibutuhkan adalah kemudian bagaimana visi 3 orang ini calon presiden itu kemudian menggambarkan pemimpin presiden yang kemudian akan memimpin Indonesia berhadapan dengan negara lain. Ini satu pertanyaan saya, Mas Yamin ya. Kemarin Paslon 1 sempat mengatakan ada poin penting ya, bahwa presiden itu harus menjadi panglima diplomasi Indonesia gitu ya. Barangkali ada makna tertentu ini yang bisa Mas Yamin sampaikan terkait dengan poin tersebut. Nah, betul sekali dia catatan saya dia Anies Baswedan sempat menyinggung ini. Tapi menurut saya meskipun dia menyinggung, dia gagal untuk menguraikan lebih lanjut. Jadi bagaimana secara praktis itu bisa menjadi mengomando diplomasi Indonesia secara efektif. Misalnya ya, apakah kemudian dengan membentuk Dewan Penasihat Khusus misalnya, atau kemudian ada penguatan peran Kementerian Luar Negeri. Jadi narasi Aniesnya minim gitu. Siap. Jadi kurang. Nanti yang 03 02 nanti Mbak Yan sepakat ya. Barangkali Mbak Yan ada menangkap ini poin tentang yang disampaikan oleh Paslon 1 ya, bahwa Indonesia harus misalnya memainkan peran lebih dalam politik internasional gitu. Menurut Mbak ini bagaimana kira-kira? Kalau menurut saya sepakat juga karena Indonesia saat ini kan bisa dibilang kan middle power with the huge impact ya, terutama untuk region Southeast Asia gitu ya. Jadi wajar kalau ada optimisme bahwa Indonesia itu mampu untuk menjadi leader paling tidak di kawasan regional Asia Tenggara, bahkan mungkin dalam skop yang lebih luas gitu ya. Dan kenapa kemudian ada optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi panglima diplomasi gitu ya. Karena kebijakan luar negeri kita kan konsisten dari awal Indonesia merdeka sampai sekarang, yaitu kebijakan luar negeri bebas aktif gitu ya. Bahkan kita juga sering ya teman-teman kalau perkuliahan kita bilang mahasiswa mesti sering membaca filosofi yang dikemukakan oleh Profesor Muhammad Hatta tentang terkait dengan mendayung di antara dua karang, bagaimana kemudian kita bisa memainkan peran kita sebagai middle power di antara negara-negara besar yang saling berambisi untuk mendominasi satu sama lain gitu ya. Cuma begini, kalau dalam masalah strategi kebijakan pertahanan Indonesia, betul bahwa karena ada salah satu paslon yang incumbent Kementerian Pertahanan, kemudian dia banyak ditanya, semestinya beliau dan timnya itu sudah menyiapkan materi berupa data-data terkait dengan minimum essential force, kemudian mengapa kita perlu membeli persenjataan yang bekas instead of new ones dan sebagainya. Itu dengan rapi, dengan jelas, dan bisa disampaikan ke masyarakat umum dengan bahasa yang bisa dipahami mereka dalam waktu yang singkat. Ada istilah kan elevator explanation ya, bahwa kita semua yang sudah pernah menjadi mahasiswa doktoral ya, PhD candidate, pasti kan dibilang bahwa Anda perlu bisa menyampaikan ide Anda yang rumit dan kompleks kepada orang lain yang tidak menguasai masalah itu dalam waktu 1-2 menit. Ibaratnya Anda ketemu orang di lift kemudian Anda menyampaikan hal itu, kan? Dan itu yang kemudian saya sayangkan adalah ketika incumbent tersebut ditanyakan tentang masalah yang sangat esensial tersebut, dia bertanya, ya tidak bisa saat ini, ya tidak bisa sekarang karena waktunya singkat dan sebagainya. Padahal mestinya kan sudah tahu bahwa pasti akan ditanyakan karena materi debat hari itu adalah terkait dengan syaratnya pertahanan keamanan, postur ya, Indonesian Defense Posture. Kemudian satu lagi adalah tidak ada pembahasan tentang buku putih pertahanan Indonesia. Buku putih pertahanan, betul ya. Apa sebetulnya visi misi kita? Itu kan menurut saya kalau buku putih itu kan tidak perlu mengungkapkan sesuatu yang sangat konfidensial, tapi kita bisa menjelaskan secara umum, gambaran general Indonesia itu mau kemana, kiprahnya seperti apa ya.
apa yang kita harapkan. Kita punya masalah-masalah keamanan seperti apa, internal maupun yang eksternal. Itu mungkin masukan saya ya, kalau terdengar oleh tim ahli mereka ya. Siapkan paslon Anda untuk bisa menjawab pertanyaan yang rumit dalam waktu singkat dengan bahasa yang bisa dipahami oleh semua. Ya, menarik sekali. Mas Arief, gimana kira-kira menurut Mas Arief performa dari ketiga paslon kemarin? Sebenarnya ya sama sih terkait dengan bagaimana mereka mau. Pertama ya untuk pengeluaran program itu komprehensif. Contoh saya melihat di capres pertama. Dan kalau kita lihat divisi-divisinya itu jelas ya. Di desak Anies dia menyampaikan, tapi di debat tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan. Yang itu memang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sebagai contoh ya, di divisinya dia menyatakan terkait dengan pertahanan itu tidak ada namanya Blue Water Navy. Dia menyatakan ada Air supremacy. Dia menyatakan adanya New Essential Force. Itu apa? Itu tidak disampaikan, karena kalau tersampaikan itu mungkin bisa jadi bahan memperkuat argumen ya. Walaupun di awal mungkin dia menyampaikan yang mungkin salah-satunya capres yang menyampaikan terkait dengan non-traditional security dan juga soft power ya. Tidak komprehensif. Nah, saya loncat ke 03, 02. Jadi kita fair aja gitu. Ketika yang pertama juga yang 02 itu juga normatif aja. Militer harus kuat. Seperti itu aja. 03 juga memang dia sama ya dengan Pak Ganjar, mungkin sama dengan Pak Prabowo, bahwa militer harus kuat, pertahanan harus kuat, tapi memang dia mengedepankan terkait dengan reformasi kepolisian dan sebagainya. Tapi kita melihat juga masih sama gitu loh, dalam artian belum menyentuh ya sisi dari pertama foreign policy-nya. Itu masih belum terlihat. Terus kemudian juga untuk mengangkat bagaimana ke depan menghadapi tantangan global ke depan seperti apa, juga belum terlihat. Jadi akhirnya memang ya debat ini kurang komprehensif dan memang hanya menjadi satu gimmick dari proses ini aja, proses pemilu. Seperti itu. Seharusnya ini apa yang kira-kira harus paling banyak disinggung oleh capres kemarin terkait dengan tema itu sebenarnya. Kalau memang itu ada 3 topik besar kan, foreign policy, terus pertahanan dan geopolitik harusnya dibikin 3 sesi untuk 3 topik itu. Sebagai contoh, satu kemarin kita diskusi dengan teman kita yang wartawan Kompas. Itu coba deh tanyain ketiga capres itu untuk mencapai minimum essential force mereka gimana caranya? Dia nggak yakin jawab itu. Karena sampai 20 tahun tidak terwujud. Minimum essential force nggak terwujud. Sementara andalan seringkali yang berada di medsos andalannya adalah global firepower yang sebenarnya nggak akurat. Iya betul, global firepower biasanya jadi patokan ya. Jadi kita itu masih terlalu sangat lemah di situ. Lalu untuk mencapai itu seperti apa? Kalau tadi lanjut terkait dengan apa? Kenapa membeli alutsista bekas dan sebagainya nggak disampaikan. Kemudian foreign policy. Presiden sebagai panglima diplomasi itu seperti apa? Saya agak mengkritik kepemimpinan yang sebelumnya, Pak Jokowi jujur aja. Pak Jokowi di-carry sama Bu Retno Marsudi di foreign policy. Karena nggak tahu dan dibangun tahun memang kurang. Pak Bu Retno memang luar biasa. Kemudian meng-carry gitu. Nah ini sebenarnya yang harus kita lihat ke depan itu seperti apa. Gambarannya dari paparan 2-3 menit Capres kemarin ya, kira-kira sudah cukup komprehensif belum menggambarkan visi global Indonesia di masa yang akan datang? Menurut Mas Amin gimana kira-kira? Kayaknya belum. Karena ya tadi secara pertama adalah secara terlalu normatif ya, terlalu general, tidak menyentuh yang seperti disampaikan Bu Yedi dan esensinya nggak ada gitu. Tapi hanya ingin menjadi kosmetik lah kalau Pak gini, kalau saya kosmetik lah ya. Hanya ditampilkan di permukaan bahwa mereka itu seakan-akan mengerti segala hal, tapi sebenarnya gitu. Terlepas dari kesan ya bahwa debat Pilpres kemarin itu adalah ajang untuk mengakses kinerja Kementerian Pertahanan ya, karena kan sebagian besar kemarin kan yang diserang itu lebih banyak kebijakan-kebijakan Kementerian Pertahanan ya. Tapi yang perlu kita bahas lebih lanjut sebenarnya kan bagaimana kira-kira nanti kita akan menempatkan Indonesia dalam percaturan politik internasional, kan seharusnya begitu. Kalau kemarin itu memang ada satu visi yang cukup monumental ya dari Jokowi, misalnya poros maritim dunia gitu, karena kita kan ya meskipun belum terwujud ya. Nah, kalau kita membahas soal itu misalnya kira-kira masih relevan nggak kalau Indonesia memposisikan diri sebagai satu kekuatan maritim internasional, tapi itu nggak terlalu dibahas. Kemarin Ganjar cuma menyebut soal garda samudra gitu misalnya, ya itu diganti kan poros maritim itu kira-kira memang tidak sepenting itu atau gimana ya? Kalau boleh saya share begini, kan Indonesia juga sampai saat ini ya Kementerian Kelautan Perikanan juga masih terus mengembangkan IIUF itu kan.
ilegal, kemudian irregular, unintended fishing gitu. Jadi kalau menurut saya ya karena kita memang secara geopolitik kita negara maritim ya itu harus terus menerus siapapun ya Indonesian as maritim fulcrum gitu ya harus menjadi poros dari maritim dunia dan itu menjadi salah satu kekuatan kita kalau misalnya pemimpin yang berikutnya cukup berani untuk memberantas mafia-mafia yang ada ya. Pada awal kepemimpinan Pak Jokowi itu kita menjadi lumayan luar biasa gitu ya. Kementerian-kementerian terkait ya yang mengurusin maritim karena dan sebagainya mereka cukup gagah ya. Tapi kemudian terjadi pergantian personalia seperti yang teman-teman juga tahu. Kemudian isi poros maritim dunia itu berubah. IIUF menjadi sebuah isu yang tadinya mau dibuat isu paling tidak untuk regional ASEAN penting menjadi kemudian isu yang sangat sektoral di Kementerian Kelautan Perikanan saja. Itu juga menurut saya memprihatinkan. The loss of assets, resources, money karena tidak serius menggarap isu tersebut ya. Mafia dan kartel yang ada itu juga menurut saya kenapa nggak dibahas ya kemarin? Nah itu ada satu Mbak yang menurut saya itu terkait dengan itu juga ya. Topik Laut Cina Selatan. Ya betul lah, itu poin juga itu. Jadi jadi gini, poin Laut Cina Selatan ini kan isu politik masa depan kan. Betul. Kita tahu bagaimana Cina begitu ofensifnya sampai menambahkan satu garis bahkan bukan lagi line dan line. 11 malah. Itu kan menurut saya sebuah ancaman ya. Sudah menyentuh pada posisi Laut Natuna Utara. Betul. Yang dulu tidak pernah ada di petanya Cina yang di dunia gitu. Nah, itu justru itu hanya dijadikan sebagai sebuah itu ada isu itu, tapi bagaimana kemudian how to mitigatingnya nggak ada. Betul. Calon presiden itu tidak karena waktu debat yang kemarin sempat disinggung itu. Mari ini Mas Arief ya gimana? Ketika Ganjar menjawab, adanya kemudian terkait ASEAN itu yang saya vitalisasi ASEAN, tapi maksudnya apa? Maksud dengan vitalisasi ASEAN. Karena saya melihat memang ada beberapa aliansi yang sebenarnya memang harus direspon Indonesia. Sudah kuat. Tapi kan gimana merespon itu? Apakah mengusulkan ASEAN? Ya nggak mungkin karena ASEAN kan tidak bisa kemudian dia berperan lebih dalam sebagai sebuah aliansi militer. Tetapi yang makanya di sini yang dimaksud dengan revitalisasi ASEAN itu. Ada dua pendapat kemarin kan. Paslon 01 ya mengatakan bahwa kita harus menggunakan instrumen regional sebetulnya untuk mengatasi Laut Cina Selatan terutama ASEAN kan. Tapi kemudian Ganjar membantah itu nggak cukup efektif ternyata karena membuat keputusan di ASEAN itu kan sangat sulit ya. Ya ASEAN Way itu cukup membatasi sebetulnya. Yang sangat strategis. Ya 5 point konsensus saja sampai sekarang kan masih belum terselesaikan ya. Jadi kalau begitu ya misalnya bisa nggak Indonesia kan sekarang secara informal pemimpin ASEAN ya. Jadi bagaimana Indonesia dan ASEAN nanti kira-kira dong? Kalau kita lihat malah saya bicara bahwa Indonesia mulai kehilangan peran sebagai tradisional leader di ASEAN. Itu sudah bicara berapa waktu. Informasi lah ya kayaknya sudah hilang. Jadi sudah mulai berbeda ketika di era dulu. Maksudnya Indonesia belum datang sulit. Kalau menurut saya sekarang itu ada istilahnya reduksi lah untuk Indonesia. Walaupun mungkin ya itu bisa dibantah, tapi saya melihat seperti itu. Karena karena kita melihat bahwa peran ASEAN akhirnya kembali ke peran formal hanya namanya kurang ini lah. Merespon isu Rohingya aja juga. Ya secara regional. Apalagi berhadapan dengan Laut Cina, isu LCS itu jelas mempengaruhi negara ASEAN. Bahkan saya lupa ada berpendapat bahwa sudah saatnya Indonesia meninggalkan bebas aktif. Aduh, nah itu menarik juga sebetulnya. Kelihatan mau kemana ya. Obsolete. Iya. Itu karena ada benarnya juga. Lihat bahwa sekarang realitasnya negara-negara di ASEAN itu ada namanya perlombakan senjata. Iya betul. Kita bisa melihat peningkatan belanja betul. ASEAN. Malaysia. Indonesia satu tapi makanya Vietnam, Filipina semuanya seperti itu, semuanya meningkatkan penjataan. Ini ada perdebatan menarik kemarin ya, terutama disampaikan oleh Kementerian Pertahanan bahwa kita sangat penting ini membangun pertahanan keamanan karena situasi geopolitik internasional cenderung drastically change ya, cepat sekali berubah gitu. Indo-Pasifik persaingan kekuatan, terutama rivalitas Cina Amerika Serikat ini ya. Nah sekarang coba Mbak Yeni kira-kira gimana ya urgensi penguatan pertahanan keamanan Indonesia di tengah situasi politik yang sangat bergelombang gitu ya Mbak Yeni, sangat dinamis.
kita mungkin juga perlu bicara ya kalau tentang penguatan pertahanan keamanan. Kita mesti mendefinisikan pertahanan itu dalam dua hal kan, tradisional non tradisional. Secara tradisional tentu kita harus menguatkan alutsista kita, menguatkan strategi kita mempertahankan diri itu seperti apa, mempersiapkan kemudian personil yang ada gitu ya, dan juga personil cadangan. Itu menurut saya tetap harus dilaksanakan. Yang kedua dalam menghadapi ya non traditional security challenges. Tentang cyber attacks deh. Betul. Ya. Disinggung juga kemarin. Itu kan juga menurut saya sangat penting ya. Ini harus kita antisipasi juga ya. Mungkin menjadi dimitigasi kalau ada cyber attacks. Gimana kalau kemudian musuh tidak menyerang kita secara frontal, tapi yang diserang misalnya websitenya Kementerian Pertahanan sudah atau misalnya data yang ada di Kementerian Pendidikan misalnya, Kementerian Dalam Negeri diretas, di-hack, ya kementerian yang esensial ya. Bagaimana kalau misalnya industri-industri kita yang vital itu kemudian dirusak melalui teknologi mereka, gitu ya. Sekarang juga kita sudah tahu ada robot killers, kemudian drones pembunuh gitu ya, kemudian malware yang bisa mana saja. Jadi kalau menurut saya Indonesia mesti mempersiapkan semua hal ini. Betul. Saya potong sedikit Mbak Yan. Kemarin ada Paslon 02 mengatakan bahwa kita harus kuat. Kalau tidak kita akan seperti Gaza. Ya bisa seperti itu ya. Nah itu gimana Mbak Yani memandang mengomentari hal seperti itu? Kebetulan semester kemarin saya mengajar pengantar ilmu hubungan internasional. Dalam salah satu dialog di kelas saya cerita sama mahasiswa. Anda mesti mengingat Thucydides itu pernah menulis Peloponnesian War ya, record dia tentang perang antara Athena Sparta dan bagaimana penguasaan state yang lemah. Dalam salah satu dialognya ada istilah Melian Dialogue. Mengatakan bahwa the strong will do whatever they can, and the weak must accept whatever they must. Jadi yang kuat itu pasti akan melakukan apa yang mereka bisa, dan siapa sih yang bisa melarang? Sementara yang lemah ya mereka harus menerima apa yang harus mereka terima karena mereka tidak memiliki daya untuk melarang. Kita bisa melihat dari Rusia dan Ukraine. Everyone knows. Oh berarti Rusia itu melakukan tindakan penyerangan terhadap berdaulat. Ukraine yang bisa dilakukan adalah meminta pertolongan pada negara yang lebih besar. Sampai hari ini pun belum selesai. Palestina dan Gaza sudah berapa banyak coba ya teman-teman perjanjian internasional yang dilanggar, hukum internasional yang dilanggar. Ya, kemudian Israel sudah ticking all the boxes bahwa yang dilakukan adalah genocide. Betul. Ethnic cleansing dan sebagainya. Tapi ya yang baru berani kan baru Afrika Selatan membawanya ke ICJ Court of Justice Malaysia. Indonesia membuat beberapa statement. Rumah sakit Indonesia di Gaza hancur dan sekarang Indonesia tidak ada pernyataan tegas. Tidak ada. Pada konteks itu misal ya Mbak ya, kita harus kuat, kalau enggak seperti Gaza misalnya itu kira-kira enggak dipandang sebagai empati enggak terhadap perjuangan Palestina gitu gimana? Itu kurang tepat ya. Gimana? The strongest people in earth. 40 tahun mereka bertahan ya. Itu luar biasa. Maksudnya dari perspektif realis mungkin seperti itu. Tapi dari perspektif kita melihat dari segi kemanusiaannya bahwa bagaimana perjuangan rakyat Gaza itu sebenarnya jangan direduksi hanya mereka menjadi orang yang lemah kemudian kuat. Tapi itu benar pernyataan. Kenapa tidak mencoba Ukraina? Betul. Mereka masih bisa bertahan. Seperti itu kan satu bukti. Saya pikir kuatnya militer itu juga bukan menjadi satu-satunya faktor bahwa kita bisa bertahan besar. Menghadapi ancaman. Terkait dengan diplomasi, kalau diplomasi nggak kuat. Seperti Korea Utara, mereka kuat ya. Tapi saya diplomasi mungkin mereka lemah sehingga kemudian mereka ada banyak melakukan sanksi dan itu. Jadi semua lini dalam arti ini adalah pertama dari lini militer, tapi juga diplomasi, soft power itu kan kemudian ditingkatkan. Contoh kita melihat kayak Cina, saya membayangkan ya, karena kemudian kajian saya terkait dengan Cina. Mereka punya Confucius Institute, yang itu bisa menjadi corong. Korea mereka punya King Sejong Institute. Gitu. Betul. Kemarin Paslon 1 sempat menyinggung soal itu sebetulnya, soal memperkuat seni, lalu apalagi kemarin itu ada yang punya cultural diplomasi ya. Film cultural diplomasi.
luas pengetahuan saya gitu kan. Tapi Indonesia kira-kira punya potensi nggak untuk menggunakan soft power? Menyatakan Indonesia itu super power dalam soft power. Oke. Jadi seharusnya ini menjadi catatan penting ya. Tapi itu saya sepakat dengan Pak Prabowo harus didukung dengan ekonomi yang kuat. Oke, nah ini lanjut soal ini nih. Mungkin Mas Emin mau respon dulu. Bahwa kemudian tadi ketika gas disebut lemah segala macam, sebenarnya itu kan mereduksi hal yang lebih besar. Oke. Kemudian kita lupa satu doktrin namanya civis pacem parabellum. Oke. Bagaimana kemudian ketika kita ingin damai harus berperang. Nah, itu yang kemudian doktrin itu yang tidak pernah muncul dalam perdebatan itu, dan itu harusnya jadi modal utama 02 sebagai Menteri Pertahanan. Jangan bisa mengkonter. Jadi postulat itu kemudian menjadi sebuah counter yang menurut saya elegan pada saat debat itu. Tapi beliau mungkin sudah terlalu emosional. Tidak keluar itu. Ini ada isu Mas Yamin ya. Memang seharusnya Paslon 02 sangat menguasai tema debat ini ya. Tapi kemudian ada bisik-bisik ya bahwa ada banyak data-data konfidensial yang seharusnya tidak dibuka gitu. Itu juga yang menyebabkan dia kemudian lebih banyak silent. Menurut Mas Yamin itu gimana? Kalau masalah hukum informasi publik, saya terus terang tidak menguasai. Tapi dalam konteks realitas politik saya pahami adalah betul ada data-data yang memang tidak boleh diungkap. Itu dibuktikan dengan setiap rapat Komisi 1 Kementerian Pertahanan itu adalah satu-satunya rapat yang tidak dipublish di TV parlemen. Satu-satunya komisi yang tidak. Artinya apa? Artinya ada memang hal-hal yang memang menyangkut keamanan negara. Dulu saya juga pernah 1 tahun di BIN ya. Betul, ada informasi yang memang tidak boleh dibuka. Tapi juga banyak informasi yang menjadi memang sudah selayaknya. Misalnya white book. White book itu kan data-datanya harus diungkap. White paper. Itu harus diungkap. Misalnya apa? Postur itu ada sesuatu yang bisa dibaca. Itu kan sifatnya tangible gitu. Kelihatan gitu. Artinya sangat-sangat bisa diukur. Ada berapa puncak tank kita, berapa banyak pesawat kita, itu kan sudah terbuka. Kita beli sekian laut itu kenapa tidak sampaikan saja bahwa kita misalnya pesawat kita itu yang sudah akhir misalnya sekian kita butuh pembelian pesawat baru untuk mengganti itu sekian misalnya. Itu kan bukan rahasia yang sangat luar biasa. Tapi ini saya nyambung pasca debat kemarin itu Indonesia langsung diterima tuh DP itu pembelian dasar. Betul. Itu betul ya, penting dulu ya. Dan itu yang rilis Prancis bukan? Kata saja satu itu udah bisa buat ini maksudnya. Saat ini program kita ada kok, tidak membeli pesawat bekas. Betul. Sebenarnya cukup rasional kenapa kita membeli pesawat bekas, karena kan misalnya menurut pandangan Kementerian Pertahanan itu kebijakan paling rasional mungkin yang harus diambil gitu ya. Nah terus kemudian ada juga di awal-awal debat itu disinggung soal ini ada satu paslon punya lahan 340 hektar gitu misalnya, sementara prajurit banyak tidak punya rumah gitu misalnya ya. Jadi ini seberapa signifikan sebenarnya kita mengambil simpatinya para prajurit dalam pilpres, kan dia nggak milih sebetulnya. menurut keluarga menurut saya masalah aja tapi Iya betul. Kalau misalkan kita melihat perdebatan antara Joe Biden dan Trump lebih parah lagi. Betul. Ya, Pak Prabowo kan bisa menjawab dengan apa yang dia konfirmasi di medsos kemarin. Ini sudah saya serahkan ke negara selesai. Iya betul. Itu hal yang wajar ketika seorang paslon dia akan mencari kelemahan paslon lain. Betul. Itu jadi data umum. Iya. Bentar dia punya tanah seperti itu. 500 malah kurang itu 500.000. Jadi itu ya nggak masalah sebenarnya, tinggal bagaimana menjawabnya seperti itu. Betul. Dan itu dia kaitkan dengan perumahan TNI kan memang benar. TNI kita juga memang banyak yang nggak minim sekali. Iya. Walaupun memang yang banyak orang menganggap bahwa dan itu bukan serangan personal sih. Itu dianggap serangan personal. Saya masuk gitu ya. Jadi lucunya sebenarnya, atau saya tidak tahu ini kecerdikan atau memang strategi yang tepat 01 02 itu ya. Karena sebenarnya pertanyaan itu sudah ditanyakan Jokowi di debat yang 2014. Pernah disinggung juga soal kepemilikan lahan ya. Masalah kepemilikan lahan itu dia hanya mengulang saja. Betul.
seperti Pak Prabowo lupa kerajaan itu sih banyaknya tanah mungkin, atau mungkin kemudian ketika di luar pasca debat itu Pak Prabowo kemudian di panggung lain ya menyindir gitu ya, kenapa harus nanya lahan segala macam lah, itu Anies mengatakan loh, itu juga ditanyakan Pak Jokowi dulu, dan aneh kelas presiden kok mengomentari debat. Nah itu yang kita sayangkan sebenarnya. Setelah debat kemudian presiden mengomentari debat. Menjadi sebuah tendensius. Oke. Nah ini ada poin penting lagi yang perlu kita bahas, Kang. Kembali sempat disinggung soal diplomasi ekonomi. Ya, nah harusnya ke depan Indonesia itu lebih memperkuat soal diplomasi ekonomi. Gimana menurut Mas Yamin kira prospeknya? Seperti yang dikatakan Mbak Yeni tadi bahwa namanya konsep keamanan itu kan ada dua ya, tradisional dan tradisional. Betul sekali, konsep keamanan non tradisional itu minim sekali. Ya salah satunya ekonomi ya. Kita belum masuk ke lingkungan, nggak tahu di debat selanjutnya ada bicara masalah lingkungan atau enggak. Mungkin ada kan, tapi konteks ekonomi, lingkungan, dan teknologi menurut saya itu harusnya 3 hal yang harusnya dibahas dalam konsep keamanan tradisional. Nah, sekarang kita bicara tentang keamanan ekonomi. Sekarang jujur, keamanan ekonomi atau disebut dengan economic security itu tergantung lagi dari postur anggaran kita. Makanya di situ ada peran-peran penerimaan pajak misalnya berapa persen sih kemudian anggaran Kementerian Pertahanan itu diberikan di situ. Nah, contoh yang paling kemudian jadi bulan-bulanan food estate ya kemarin. Food ekonomi ekonomi security kan food security. Betul. Food estate itu kan kemudian dianggap gagal. Dianggap gagal kenapa? Karena lahan yang tidak tepat. Kemudian ditanami satu jenis olahan atau singkong waktu ya, di lahan yang sangat kering gitu kan. Air dan segala macam. Sehingga itu menjadi bulan-bulanan buat dianggap gagal ya. Karena pertanyaannya gimana diplomasi ekonomi kita ke depan? Lemah. 3 capresnya tidak bicara itu. Betul. Kira-kira apa peran diplomat Indonesia di luar negeri ini tentang penguatan diplomasi ekonomi? Yang menarik, Jokowi dari pertama memimpin ya 2014 ya. 14 itu kan selalu mengatakan bahwa yang namanya diplomat itu adalah marketing. Betul. Selalu mengatakan itu. Jadi peran kalian bukan bicara hukum semata, tapi bicara tentang bagaimana memasarkan Indonesia, how to be marketing Indonesia di luar gitu. Karena itu yang kemudian hanya sampai pada jajaran kebijakan. Mungkin ada 1-2 duta besar ya yang membawa isu-isu ekonomi, terutama kultural ekonomi di luar sana. Contoh seperti misalnya Tanto Yahya di Selatan itu bagus sekali ya. Kemudian ada lagi yang sebelum Ukraina diserang juga sebenarnya bagus itu duta besar Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya sepasca debat ini kita harus melihat gagasan apa sebenarnya yang dilakukan oleh capres-capres ini tentang diplomasi ekonomi. Apakah hanya ditujukan untuk mencari utang? Apakah diplomasi ekonomi itu hanya sebatas mencari utang? Betul. Tidak seperti itu. Karena ekonomi dunia itu hari ini tuh bergantung pada bagaimana stabilitas ekonomi Cina. Hutang luar negeri sempat disinggung juga kemarin. Nah, masih rasional nggak hutang luar negeri Indonesia pada saat ini? Rasio fiskal kita itu kan masih di bawah 60%. Undang-undang itu kan di 60%. Betul. Nah, kita masih di 20%. Itu masih jauh sebenarnya. Tapi kan dunia kan berubah sangat cepat. Betul. Kurs itu bisa berubah sangat cepat. Nah, hari ini 20%, tiba-tiba besok dolar tahun lebih jelek dari 40.000. Semakin tinggi ya. Ini ada satu poin lagi yang kemarin sempat dibahas di debat capres, itu kerjasama selatan-selatan ya, terutama soal dasar sila Bandung yang dulu pernah dipelopori oleh Indonesia ya. Nah, menurut Mbak Yeni dan Mas Arief ya, kira-kira bagaimana potensi kepemimpinan Indonesia ya di kerjasama selatan-selatan ya di sekarang dan masa depan kira-kira? Siapa dulu? Silakan. Saya dulu. Sedikit tentang South ya, South diplomasi, South relations. Memang kalau kita ngomongin selatan itu kan kadang-kadang pihak selatan juga tidak terima ya, karena selatan itu kan peyoratif sekali gitu ya. Jadi kalau ngebayangin pihak selatan, ngebayanginnya mereka yang lemah, yang kalah, terpinggirkan, kekumuhan, kemiskinan gitu ya, keterbelakangan. Padahal justru disitulah kalau kita memanfaatkan itu ya, bargaining positions kita bisa bilang ke teman-teman di selatan dan juga the north one untuk mengatakan bahwa dunia ini kan
dengan segala permasalahannya, konflik, kemudian kerusakan lingkungan dan sebagainya, itu kan karena kita selalu mengikuti apa yang utara ngomong tentang modernisasi pembangunan, tentang ekstraksi sumber daya alam, dan sebagainya. Now it is time to hear from our point of view gitu. Jadi menurut saya secara moral kerjasama selatan-selatan selain visible juga kuat. Saya yakin ya, secara internasional dunia saat ini, negara-negara berdaulat saat ini, mereka itu sudah capek sebetulnya melihat misalnya hanya ada 5 negara yang punya hak veto. Semuanya negara-negara North ya. South kapan? South cuma jadi non permanen Security Council members gitu kan. Jadi sudah waktunya kemudian veto itu juga diomongin, dan South itu memiliki peran menurut saya untuk bisa bilang bahwa sudah waktunya kita meregulasi ulang tentang veto. Ya. Kemudian yang kedua tentang the point of no return. Kalau misalnya suhu bumi sudah mencapai 1,5 derajat Celcius, dan itu the elite polluters dunia itu negara-negara North, negara-negara Utara. South punya wewenang di sini untuk mengatakan bahwa mereka harus ikut peraturan ini supaya kita tidak sampai ke point of no return. Kalau mereka tidak mau, berarti negara South yang merupakan pasar terbesar untuk produk utara dan kemudian sumber untuk bahan mentah, kita bisa bilang kita bisa moratorium, kita nggak mau kirim kamu nikel, kita nggak mau kirim kamu besi dan sebagainya, sampai kamu menepati apa yang menjadi perjanjian internasional terkait dengan hal-hal pencegahan kerusakan lingkungan yang makin parah. Jadi kalau menurut saya South saat ini itu ya hot topic, hot issue, sangat visible dilakukan, sangat penting, dan secara moralitas itu tinggi. Dengan dunia yang makin carut marut gitu ya, Pak Arif, Pak Yamin, silakan Pak. Yang istilah yang sekarang lebih lebih tepat kan Global South. Global South ya. Jadi South Corporation itu digambarkan sebagai Global South. Bagaimana kemudian South itu ya punya suara, dan ini sebenarnya Indonesia punya peluang menjadi leader dari ketika dulu mengadakan Asia Afrika, konferensi Asia Afrika. Sayangnya memang setelah itu sepertinya Indonesia kurang bisa mengambil peran. Dulu cuma di non blok ya kita. Tapi setelah itu saya melihat bahwa Indonesia kurang intensif terkait dengan Global South ini. Dan kita melihat justru yang mengambil inisiatif adalah China. Dengan lewat program ini betul inisiatif dan sebagainya. Jadi dia bisa bekerja sama dengan negara selatan untuk bisa bukan melawan tapi menyimbangin utara. Karena tadi benar kata-katanya dengan climate crisis ya. Iklim sudah bukan lagi change ya, sudah krisis ya. Pelakunya adalah utara. Tetapi yang jadi korban siapa? Selatan. Ketika nanti kita naik berapa derajat, coba yang itu mayoritas di negara selatan, utara kita masih survive. Ini yang kemudian memang harus selalu ditingkatkan. Sebagai contoh mungkin kalau Pak Ganjar mengatakan revitalisasi ASEAN, saya mengatakan revitalisasi non-blok. Memperkuat, namanya bukan non-blok, tapi bagaimana negara selatan bisa bekerja sama untuk kemudian men-tackle isu climate crisis ini bersama. Karena gimana pun kita punya power, memang saatnya selatan itu bicara ya. Jadi memang selain revitalisasi non-blok juga restrukturisasi politik global terkait dengan bagaimana di PBB negara-negara yang punya potensi menjadi ekonomi yang kuat harus punya power di sana. Tidak 5 negara Dewan Keamanan itu sulit. Mereka sudah sejak zaman Perang Dunia II. Cuma memang itu butuh effort yang luar biasa. Nah sekarang sejauh mana ini Indonesia punya bargain positions ya untuk memainkan peran itu? Karena sih kita punya potensi ya, cuma belum bisa memaksimalkan. Karena Indonesia dipandang sebagai negara yang regional leader ya. Kedua dianggap ke depan akan menjadi negara ekonomi terbesar. Betul, ada prediksi seperti itu. Masalah saya tadi. Saya adalah cenderung orang yang menunggu seperti capres itu yang berani stop Kowi South gitu. Karena istilah South itu kan istilah negara berkembang itu kan adalah produk-produk kolonial. Nah,
dalam konteks pembangunan itu kan sudah sangat tidak kita jadi inferior terus gitu. Makanya kenapa dulu Soekarno menggunakan istilah non-blok, menggunakan istilah Asia Afrika bersama prostitut, ingin menunjukkan bahwa kita itu punya istilah sendiri. Makanya kenapa kemudian hari ini kabar terakhir adalah Arab Saudi bergabung ke BRICS. Ya. Penyebutan bagi saya ini masalah hanya bukan secara sekedar istilah ya. Ini bagaimana adalah sebuah bargaining. Kemudian ketika kita terus-terusan disebut dengan apapun eventnya, apa istilahnya ya, mau dia South, Global South, itu tetap ingin menunjukkan kita adalah negara yang tidak lebih baik dari mereka. Nah, saya berharap ada capres ya kemudian berani bersuara lantang, stop, panggil kami selatan, dan kemudian kami juga punya hak yang sama. Dan ketika pertanyaan apa yang tadi tentang bagaimana posisi Indonesia mempengaruhi politik dunia, besar sekali. Pertama, kita adalah penduduk dengan jumlah manusia terbanyak nomor 4 di dunia, masih sampai hari ini, sebentar lagi disalip Pakistan dan India gitu kan, sampai hari ini masih ya. Dan hari ini pun kita masih sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, tapi juga mau disalip Pakistan kan? Tapi tidaknya kita punya posisi yang menentukan. 3 miliar penduduk muslim itu akan bisa mendengar suara kita terlepas dari apapun ininya. Besar sekali peran kita. Kemarin nggak sempat disinggung sebetulnya Indonesia sebagai kekuatan Muslim ya, nggak sempat disinggung. Terlalu asik mengulik pribadi. Iya. Dan itu yang saya tidak mau. Kalau mengulik pribadi incumbent, kenapa tidak? Tapi faktanya memang ya di visi misi debat capres sebelumnya tidak ada capres yang mengumumkan bahwa Indonesia itu adalah bagian dari kekuatan Islam dalam politik internasional. Tapi dalam praktiknya ya, diplomasi setelah menjabat misalnya dia menggunakan kekuatan itu sebetulnya dalam sebagai instrumen dari diplomasi. Tim masing-masing perumus, betul. Kalau saya lebih melihat format debat ini. Saya mengkritik benar KPU, mana ada 11 pakar hati. Tiba hanya mengambil bola doang. Dari citranya hanya mengambil. Formatnya mereka yang menyampaikan pertanyaan. Itu kan akan jauh lebih terekspor. Kemampuan capres akan jauh lebih betul. Formatnya aja aneh menurut saya. Efisiensi waktu sepertinya ya. Betul. Di sana ada banyak faktor ya. Efisiensi waktu apa? Mereka hanya melaksanakan itu dalam 120 menit. Tapi siaran TV itu 3 jam sebelumnya sudah live. Efisiensi di sini. Betul. Nah, sekarang kita yang ringan-ringan ya. Tadi udah luar biasa sekali nih. Komentar analisis. Para profesor, para betul. Ngambil bola. Walaupun mereka membuat pertanyaan betul di sana. Nah, kalau misalnya ingin dijadikan sebagai refleksi ya, saran untuk debat berikutnya, apa peran yang seharusnya dilakukan oleh panelis ini? Sebelumnya ya. Itu aja standar minimalnya. Bagaimana panelis berperan? Moderator juga tidak tenang. Masa moderator perannya cuma menenangkan peserta. Iya, betul ya. Ini kita masuk ke sesi-sesi terakhir ya. Kita perlu pendapat clear ya dari teman-teman semua ini. Dari ketiga performa paslon kemarin mana yang paling unggul? ini topiknya tentang hubungan internasional ya. Dan itu sebenarnya bisa kita baca kan, Menurut Mas Yamin gimana, Mas? Kalau saya pribadi ya, ini terpaksa harus milih ya. Performa kita kan bukan menentukan pilihan kita saat nyoblos. Kalau secara performa, bagi saya nih dari jawaban pun saya sudah sangat saya hanya menulis 2 orang pada tulisan saya menonjol yaitu Anies dan Ganjar. Ketika ingin melihat visi tentang politik luar negeri dan hubungan internasional, meskipun lemah juga, cuma setidaknya 01 dan 03 ini setidaknya berani memberikan gagasannya. Karena 02 mungkin pakai mode defense ya. Jadi kalau menurut ya 3-1-2 lah. Bukan tendensius ya, tapi memang posisi karena pertama kenapa? Karena pertama saya melihat Ganjar berani melawan masalah revitalisasi Asia. Nanti ada poin yang masuk kita bicara hubungan internasional di sana. Kemudian bicara tentang panglima diplomasi, jadi ada poin. Sementara Anies hanya bicara tentang bagaimana masalah Laut Cina Selatan di poin itu yang menurut saya sangat high sekali. Jadi
1-2. Betul. Karena yang nomor 2 nomor terakhir karena ya modenya defense ya. Oke, ya. Itu dari saya. Mas Arif. Kalau saya melihat lebih imbang memang 3 dan 1. 3-1 ya. Poin-poinnya walaupun ada hal yang terlihat ya. Kalau kita melihat kebijakan pertahanan, kita akan melihat Ganjar itu hawkish. Betul. Tapi kalau Anies lebih ke apa ya? Kalau lawannya dovish. Betul. Iya. Tapi poin-poinnya dapat dalam artian ketika kita bicara Pak Ganjar dia banyak menyampaikan terkait dengan kebijakan militer. Iya. Luar negeri dia ngomong LCS, ngomong stabilitas ASEAN. Dan juga Pak Anies ya, dia ngomongin terkait soft power, ngomongin terkait dengan non traditional security, bagaimana men-challenge itu, juga ngomongin terkait dengan panglima diplomasi. Memang kalau saya melihat 1 dan 3 ini imbang lah. Oke. Untuk 2 no comment. No comment ya. Oke. Mbak ini gimana Mbak? Kalau saya mungkin agak berbeda sedikit. Kalau saya melihat nomor 2 ini kan beliau sudah punya pengalaman ya. Betul. Pengalaman terlibat dalam pemerintahan, kemudian beliau juga menurut saya beberapa kali mengirimkan delegasi militer Indonesia untuk belajar tentang security, military dan counter terorisme juga di Amerika Serikat, kemudian di beberapa negara Eropa Barat juga. Jadi menurut saya on hands praktek di lapangan beliau sudah punya pengalaman terkait dengan kerjasama mereka di bidang keamanan, pertahanan dan juga geopolitik. Kemudian kalau secara visi misi apa yang disampaikan memang 1 dan 3 itu yang menurut kami ya mungkin sebagai akademisi di bidang hubungan internasional itu lebih siap dan lebih jelas ya bicara apa ya on paper. Kalau praktis saya melihat 02 sudah ya. Termasuk ketika beliau bicara tentang masalah Ukraine salah satu di Shangri-La Dialog ya. Jadi blunder ya. Kemudian jadi blunder, tapi at least ada keberaniannya. Betul. Ya mungkin sebenarnya ya Mbak ya. Itu anti klimaks ya Mbak ya. Kayak anti klimaks ya, karena di sebelum debat itu di media itu sangat mengunggulkan incumbent karena ini pakai sehari-hari gitu. Kemudian si nomor 03 saya masih ingat ketika dia dalam kutip meremehkan pertahanan ketika beli pesawat bekas masih banyak perlu bisa dikontak. Dan kemudian 01 dia 03 yang banyak mengkritik juga. Bayangan kita debat itu akan menjadi panggungnya 02. Tapi jadi anti klimaks. Karena timnya tidak mengantisipasi serangan, apalagi di awal-awal itu. Betul. Itu yang menjadi concern. Mungkin itu kalau dari saya itu anti klimaks sih. Ini apa? Memang begitu secara psikologi ya. Kita udah mempersiapkan banyak hal ya. Tiba-tiba kita diserang secara personal ya, bisa jadi ngeblank dan hilang semua ya. Itu di HI ada kan teori idiosinkratik. Kemarin waktu Donald Trump jadi presiden Amerika Serikat, kita beberapa kali menguji skripsi mahasiswa yang ngomongin tentang idiosinkratik. Tapi ternyata idiosinkratnya Trump yang mungkin antik dan berbeda dari presiden-presiden yang lain ternyata menjadi satu kekuatan. Karena kemudian base-nya dia memang punya visi, punya misi jelas. Amerika Great Again. Indonesia always great forever ya. Iya betul. Karena dari 02 kan kunciannya ada nasionalisme. Kamu cinta nggak dengan negara gitu? Ya. Bisa dipahami juga di sisi itu pada bagaimana beliau kan backgroundnya adalah seorang militer yang doktrinnya itu sudah jelas. Betul. Apalagi ada fakta kemarin sebelum debat dilakukan itu kan ada makan siang ya antara paslon dengan mungkin ada instruksi khusus ya. Gak boleh data-data ini dibuka karena misalnya seperti ini kan. Itu juga bilang itu confidential data ya. Data masih umum yang ditanyakan. Kecuali bicara spek pesawatnya apa nih? Bisa melakukan apa saja ya. Ditempatkan di mana saja misalnya ya. Karena gini loh, tanpa harus disebut konfidensial pun kita bisa buka itu namanya APBN. Berapa anggaran kementerian militer untuk beli pesawat, beli tank, beli ini udah kelihatan buat apa disembunyikan. Betul. Menarik sekali, luar biasa. Saya kira kita perlu nge-cut dulu obrolan kita pada hari ini ya. Karena nanti akan
akan ada bahasan-bahasan lain ya melibatkan teman-teman semua ya di forum Academia Stage ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya Dr. Arif, Ibu Yeni PhD dan Dr. Muhammad Yamin. Halo semua Sobat Visip, alhamdulillah kita hari ini sudah mendiskusikan, mengomentari ya debat Capres kemarin, terutama karena mengangkat tema tentang pertahanan keamanan, hubungan internasional, geopolitik dan globalisasi. Tadi sebetulnya sudah cukup komprehensif ya dibahas dan dianalisis oleh ketiga narasumber kita, dan mungkin akan menjadi semacam refleksi bagi kita semua ya, dan sekaligus nanti bisa juga jadi pertimbangan ya untuk pemilihan di 14 Februari. Tapi masih ada debat-debat berikutnya ya kan. Tapi faktor kan tidak hanya karena debat saja. Oke, itu saja dari kami di program Academia Stage. Sampai jumpa di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.